Tidak semua rahasia di dunia sepak bola terkuak di depan kamera. Ada yang terselip di balik sorakan penonton, di lorong stadion yang sunyi. Atau di kata-kata singkat yang keluar di tengah emosi memuncak. Dan inilah kisah seorang mantan pelatih tim nasional muda Indonesia yang namanya pernah dielu-elukan. Namun tiba-tiba menjadi headline dunia bukan karena kemenangan, melainkan karena tuduhan suap kepada wasit internasional. Bayangkan, di panggung besar kualifikasi Piala Dunia. Di hadapan jutaan pasang mata, seorang pelatih dengan nada getir bertanya kepada sang pengadil lapangan, "Apakah Anda sudah dibayar untuk pertandingan ini?" Kalimat yang terdengar seperti ledakan di ruang persidangan, langsung memicu badai yang menggulung karirnya. FIFA pun bergerak cepat. Menjatuhkan larangan 4 pertandingan dan denda ribuan franc Swiss, hukuman yang memalukan, apalagi untuk seorang pelatih yang pernah membawa harapan generasi muda sepak bola Indonesia. Sebelum kejadian itu, nama Aji Santoso identik dengan dedikasi dan prestasi. Bek kiri legendaris yang kini menjadi pelatih penuh pengalaman. Namun, satu momen di Bahrain pada tahun 2012 mengubah segalanya. Bukan sekadar kekalahan 0-10 yang memalukan. Tapi tuduhan suap yang ia lontarkan, entah karena keyakinan atau emosi, telah menjadi noda yang sulit terhapus dari catatan hidupnya. Kisah ini bukan hanya tentang seorang pelatih yang tersandung skandal, tapi juga tentang betapa rapuhnya reputasi di dunia olahraga. Sekali ucapan terlepas, nasib bisa berubah selamanya. Dan untuk Aji Santoso, ucapan itu telah membuka bab tergelap dalam perjalanan panjangnya di sepak bola Indonesia. Awal dekade 2010-an, sepak bola Indonesia berada di persimpangan jalan. Publik tanah air haus prestasi setelah bertahun-tahun puasa gelar di kancah internasional. Di tengah gejolak dualisme liga dan kisruh federasi, satu nama tetap mampu memancarkan harapan, Aji Santoso. Lahir di Malang pada 6 April 1970, Aji dikenal sebagai bek kiri tangguh yang membela timnas Indonesia di era 1990-an. Dengan 46 caps internasional dan karir klub yang mentereng. Ia dihormati bukan hanya karena tekniknya, tetapi juga jiwa kepemimpinannya. Setelah gantung sepatu, Aji beralih menjadi pelatih, memulai dari klub lokal hingga dipercaya memegang kendali timnas U23. Kemampuannya membentuk skuad muda yang disiplin membuat PSSI menaruh harapan besar padanya. Tahun 2012 menjadi momen penting. Krisis internal di PSSI membuat kursi pelatih kepala timnas senior goyah. Aji Santoso pun ditunjuk sebagai pelatih sementara, memimpin tim di laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2014. Meski jabatan itu bersifat interim. Sorotan media dan ekspektasi publik begitu besar. Ia bukan sekadar pelatih pengganti, ia adalah simbol harapan baru di tengah kekacauan. Namun, di balik semangat itu, realitas di lapangan tak selalu manis. Indonesia datang ke Manama, Bahrain, dengan skuad yang pincang. Konflik federasi membuat banyak pemain inti absen. Diganti dengan wajah-wajah baru yang belum teruji di level internasional. Lawan mereka, Bahrain, tengah berburu kemenangan besar untuk menjaga peluang lolos. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian justru berubah menjadi malam paling kelam dalam sejarah timnas Indonesia. Skor akhir 0-10 terpampang di papan skor stadion. Mencatatkan kekalahan terbesar Indonesia di pentas internasional modern. Namun ironisnya, hasil itu bukan satu-satunya hal yang menjadi berita utama keesokan harinya. Terdengar sebagai tuduhan serius tentang adanya suap dan pengaturan skor. Pernyataan itu menjadi titik balik. Media internasional langsung menangkapnya, FIFA bergerak cepat. Dan publik Indonesia terbelah antara yang membela Aji dan yang menilainya sudah keterlaluan. Dari sinilah badai besar itu bermula, badai yang akan menyeret nama Aji Santoso ke pusaran skandal internasional. Karir Aji Santoso di dunia sepak bola ibarat sebuah perjalanan panjang yang dibangun dengan keringat, disiplin, dan dedikasi. Sejak masa mudanya di Malang, ia telah dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi di lapangan. Sebagai pemain, ia adalah bek kiri yang tak hanya tangguh bertahan, tetapi juga piawai membantu serangan. Berbagai laga internasional telah ia lalui, membawa nama Indonesia berkibar di turnamen Asia Tenggara dan Asia. Setelah gantung sepatu, ia tak pernah benar-benar meninggalkan sepak bola. Peran barunya sebagai pelatih membawanya dari tim lokal hingga dipercaya memimpin timnas U23. Kesuksesannya membawa skuad muda berprestasi di SEA Games 2011 membuat publik percaya. Aji adalah salah satu aset terbesar yang dimiliki Indonesia di bangku kepelatihan.
PSSI pun melihatnya sebagai sosok yang bisa menjadi jembatan di tengah gejolak dualisme kompetisi yang memecah sepak bola nasional. Namun, di awal 2012, badai besar melanda timnas Indonesia. Krisis internal membuat pelatih kepala kala itu mengundurkan diri, dan Aji pun diminta menjadi pelatih sementara untuk menuntaskan sisa kualifikasi Piala Dunia 2014. Tugas yang tampaknya sederhana, hanya memimpin beberapa laga sisa, ternyata menyimpan jebakan yang tak terduga. Laga melawan Bahrain di Manama menjadi ujian terberatnya. Timnas datang tanpa kekuatan penuh akibat konflik federasi yang memecah dua kubu sepak bola Indonesia. Banyak pemain bintang tidak tersedia, diganti oleh pemain yang minim pengalaman internasional. Bahrain, yang membutuhkan kemenangan besar untuk menjaga asa lolos, langsung tampil agresif sejak menit pertama. Gol demi gol bersarang di gawang Indonesia. Skor 4-0 di babak pertama sudah cukup memalukan, namun babak kedua menjadi mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan. Setiap serangan Bahrain nyaris berbuah gol. Hingga papan skor menunjukkan angka 0-10. Di pinggir lapangan, Aji mencoba memberi instruksi, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kekecewaan mendalam. Puncaknya terjadi di menit ke-75. Wasit asal Lebanon, Mohamed Andre El Haddad, mengambil keputusan yang dianggap merugikan Indonesia. Emosi memuncak, dan dari bibir Aji meluncur pertanyaan tajam. Apakah Anda sudah dibayar untuk pertandingan ini? Kalimat itu terdengar jelas oleh ofisial dan disaksikan kamera. Bagi FIFA, itu bukan sekadar keluhan, itu adalah tuduhan serius yang menyentuh ranah integritas wasit internasional. Tak lama setelah pertandingan, media internasional memberitakan dua hal. Kekalahan telak Indonesia dan ucapan kontroversial Aji Santoso. FIFA segera memulai investigasi. Publik sepak bola dunia bertanya-tanya. Apakah ini sekadar ledakan emosi dari seorang pelatih yang frustrasi, ataukah ada kecurigaan yang memang beralasan? Di tanah air, reaksi pun terbelah. Sebagian membela Aji, mengatakan bahwa ia hanya mengungkapkan rasa frustrasi dan kekecewaan atas kepemimpinan wasit yang buruk. Sebagian lagi mengkritiknya habis-habisan. Menilai bahwa seorang pelatih nasional tidak seharusnya melontarkan tuduhan tanpa bukti. Tak ada yang menyangka. Satu kalimat yang diucapkan dalam hitungan detik itu akan menjadi awal dari kejatuhan sementara seorang figur yang pernah menjadi kebanggaan sepak bola Indonesia. Hanya beberapa hari setelah kekalahan memalukan di Manama, surat resmi dari FIFA tiba di meja PSSI. Isinya tegas dan tak terbantahkan. Aji Santoso dilarang berada di bangku cadangan atau memberi instruksi langsung dalam 4 pertandingan resmi internasional. Selain itu, ia dijatuhi denda 6,000 franc Swiss, angka yang bukan hanya berarti hukuman finansial, tapi juga simbol aib di mata dunia sepak bola. FIFA menilai ucapan Aji kepada wasit asal Lebanon, Mohamed Andre El Haddad, sebagai tuduhan langsung bahwa sang pengadil menerima suap. Dalam regulasi FIFA, tuduhan seperti itu tanpa bukti merupakan pelanggaran berat terhadap Code of Ethics. Bagi lembaga sepak bola tertinggi dunia, menjaga integritas wasit adalah prioritas, dan siapapun, entah pemain atau pelatih, yang merusaknya, akan diberi sanksi keras. Media internasional pun memburu berita ini. Reuters, BBC, hingga media olahraga timur tengah memuat headline dengan nada sensasional. Pelatih Indonesia diskors FIFA karena tuduhan suap wasit. Nama Aji Santoso, yang sebelumnya mungkin tak begitu dikenal di panggung global, kini menjadi pusat perhatian. Sayangnya bukan karena prestasi, melainkan karena skandal. Di Indonesia, berita ini menjadi bahan perdebatan panas di televisi, radio, hingga warung kopi. Para mantan pemain dan analis sepak bola membagi diri dalam dua kubu. Kubu pertama membela Aji, menyebut bahwa frustrasi di tengah kekalahan telah bisa membuat siapa saja kehilangan kendali emosi. Kubu kedua menganggap ucapan itu fatal, karena tanpa bukti. Tuduhan suap hanya akan mempermalukan Indonesia di mata dunia. Aji sendiri akhirnya angkat bicara. Dengan wajah letih dan suara yang terdengar berat, ia berkata kepada media, "Saya menerima keputusan FIFA dan menyesali ucapan saya. Itu murni luapan emosi. Saya tidak akan keberatan jika PSSI tidak mengajukan banding." Kata-kata itu terdengar seperti pengakuan sekaligus penyerahan diri pada nasib yang sudah tak bisa diubah. Namun yang jarang diketahui publik adalah, di balik layar, Aji sebenarnya menanggung beban psikologis yang berat. Kekalahan 0-10 saja sudah cukup menghantam harga diri seorang pelatih.
Ditambah lagi tuduhan suap yang ia lontarkan tanpa pikir panjang kini menjadi senjata yang dipakai untuk menilainya sebagai pelatih yang tak profesional. Ia harus menelan kenyataan bahwa satu momen emosional telah mengaburkan seluruh prestasi yang ia bangun selama puluhan tahun. Dan disinilah kebenaran yang pahit tersingkap di dunia sepak bola. Reputasi bisa runtuh bukan hanya karena kekalahan, tapi karena kata-kata yang diucapkan di momen yang salah. Bagi Aji Santoso, konsekuensinya tidak hanya berupa larangan mendampingi tim atau denda finansial, tetapi juga luka pada citranya yang akan selalu diingat publik. Dari sudut pandang kami, kisah Aji Santoso adalah potret klasik dari bagaimana tekanan di dunia olahraga bisa memicu keputusan yang mengubah nasib seseorang. Sebagai seorang pemain legendaris yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia, Aji telah membangun reputasi melalui kerja keras, dedikasi, dan loyalitas pada sepak bola nasional. Karirnya sebagai pelatih pun, sebelum peristiwa di Bahrain, menunjukkan arah yang menjanjikan. Namun, insiden di tahun 2012 itu mengajarkan satu hal, di level internasional. Kata-kata bisa lebih berbahaya daripada strategi yang salah. FIFA bukan sekadar memandang ucapan Aji sebagai keluhan emosional. Mereka melihatnya sebagai tuduhan serius yang berpotensi merusak integritas permainan. Hukuman yang dijatuhkan pun bukan hanya peringatan, tetapi sebuah pesan keras kepada seluruh insan sepak bola dunia. Apakah FIFA terlalu keras? Atau justru tegas pada tempatnya? Itu tergantung dari sudut pandang Anda. Di satu sisi, publik Indonesia yang mengikuti laga itu mungkin memahami rasa frustrasi Aji. Kekalahan 0-10 dalam kondisi skuad pincang memang sulit diterima. Namun di sisi lain, di panggung resmi seperti kualifikasi Piala Dunia, standar perilaku pelatih dan pemain berada di bawah sorotan tajam dunia internasional. Banyak yang berkata bahwa Aji hanyalah korban dari situasi yang sudah rusak sejak awal, kisruh PSSI, absennya pemain bintang, dan pertandingan yang berjalan tak terkendali. Tetapi fakta bahwa ucapannya terekam jelas dan diartikan sebagai tuduhan suap membuatnya sulit lolos dari konsekuensi. Tidak ada ruang untuk salah bicara ketika Anda memegang jabatan pelatih tim nasional. Yang menarik, insiden ini tidak sepenuhnya menghapus jejak kontribusi Aji pada sepak bola Indonesia. Ia tetap dihormati oleh banyak mantan pemain dan penggemar, meski luka reputasi itu masih membekas. Mungkin, bagi sebagian orang, Aji adalah sosok yang manusiawi, seorang pelatih yang bisa marah, kecewa, dan terjebak dalam tekanan besar. Sekarang, pertanyaannya kami lemparkan kepada Anda. Jika berada di posisi Aji, apakah Anda akan menahan diri demi menjaga nama baik? Atau justru akan melakukan hal yang sama demi meluapkan rasa frustrasi atas ketidakadilan di lapangan? Dan yang lebih penting, apakah hukuman FIFA ini pantas? Atau terlalu berlebihan untuk satu kalimat yang lahir dari emosi sesaat? Waktu berlalu, tetapi bayang-bayang peristiwa di Manama tetap melekat di ingatan banyak orang. Nama Aji Santoso kini dikenang dengan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, bek kiri legendaris yang membela merah putih dengan sepenuh hati. Di sisi lain, pelatih yang pernah menjadi headline dunia karena satu kalimat kontroversial. Seiring berjalannya tahun, ia tetap berkarya di sepak bola Indonesia, membina klub dan talenta muda. Namun, setiap kali kisahnya dibicarakan, orang tak pernah lupa menambahkan catatan. Dialah pelatih yang pernah dilarang FIFA karena menuduh wasit disuap. Kalimat itu, seperti sebuah cap yang tak bisa sepenuhnya dihapus, menjadi bagian dari narasi hidupnya. Ironisnya, bagi sebagian penggemar, momen itu justru memperlihatkan keberanian seorang Aji Santoso untuk mengungkapkan kecurigaan, meski harus dibayar mahal. Bagi yang lain, itu menjadi pengingat bahwa lidah bisa lebih tajam daripada kaki pemain di lapangan, dan satu ucapan bisa mengubah segalanya. Sepak bola selalu penuh cerita yang tak tertulis di papan skor. Ada cerita tentang kemenangan yang membanggakan, ada pula kisah pahit yang menorehkan luka. Kisah Aji Santoso termasuk yang terakhir, pahit, kontroversial, tetapi tak terlupakan. Beberapa rahasia mungkin memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tetapi sekarang, Anda sudah tahu. Dan kisah ini akan terus bergema, seperti bisikan dari masa lalu. Tentang seorang pelatih yang pernah berada di puncak harapan bangsa, lalu tersandung oleh kata-kata yang ia ucapkan sendiri.